Raja dikalahkan oleh jawaban gila Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan di istana. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kepintarannya masih hidup atau sudah tumpul karena terlalu sering tidur siang." Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah polos seperti biasa, memakai sorban miring dan sandal yang sudah hampir putus. "Hamba datang, wahai Amirul Mukminin," katanya sambil menunduk rendah, tapi entah kenapa, suaranya seperti menahan tawa. Raja memandangnya curiga. "Ada apa denganmu? Mengapa kau tampak senang sekali?" Abu Nawas menjawab, "Hamba baru saja mendapat kabar baik, tuanku. Hamba sudah menemukan cara untuk membuat ayam bertelur emas." Raja langsung duduk tegak. "Apa kau bilang? Bertelur emas?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Betul, tuanku. Tapi tentu saja, ayamnya harus tidur di tempat yang sesuai dengan derajat emasnya." Raja penasaran. "Tempat seperti apa itu?" "Tempat yang seluruhnya terbuat dari emas murni, tuanku. Dengan begitu, suasana emas akan meresap ke dalam jiwa ayamnya, lalu muncullah telur emas." Raja tertawa keras. "Kau benar-benar gila. Tapi aku suka idemu. Baiklah, buatkan aku ayam seperti itu. Bila benar, kau akan kuberi hadiah besar. Bila gagal, kau akan kubuang ke penjara selama 7 hari." Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi tenang. "7 hari, tuanku. Boleh hamba minta tambahan 1 hari." "Untuk apa?" "Untuk berdoa agar ayamnya tidak stres karena tahu majikannya terlalu banyak berharap." Raja memutar mata. "Baiklah, 8 hari. Sekarang pergi." 8 hari berlalu, dan Abu Nawas datang membawa seekor ayam biasa dalam keranjang bambu. Raja mengernyit. "Mana telurnya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Ayamnya masih dalam proses menyesuaikan diri, tuanku. Ia bilang emasnya terlalu berat untuk dikeluarkan pagi ini." Raja nyaris melempar mahkotanya. "Ayam bicara padamu?" "Tentu saja, tuanku. Ia juga bilang kalau emas istana ini masih kurang bersih auranya. Jadi ia minta pindah ke kandang yang lebih suci, jauh dari keserakahan manusia." Raja tersenyum tipis. "Kau memang tak pernah kehilangan akal, Abu Nawas. Tapi kali ini, aku ingin kau buktikan kepintaranmu bukan lewat omong kosong. Aku beri tugas baru, buat seluruh rakyatku tertawa dalam 1 hari. Jika kau gagal, hukumanmu 2 kali lipat dari tadi." Abu Nawas menunduk. "Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri." Raja mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar besar Baghdad. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku menjual rahasia kebahagiaan abadi hanya dengan 1 koin." Orang-orang penasaran. Mereka berkerumun. Seorang lelaki mendekat dan menyerahkan 1 koin. "Baiklah, apa rahasianya?" Abu Nawas berbisik pelan di telinganya, "Jangan pernah membeli rahasia dari orang bodoh." Orang itu terkejut, lalu tertawa. Orang-orang lain penasaran, ikut membayar dan mendapat bisikan yang sama. Tak lama kemudian, seluruh pasar meledak dengan tawa karena mereka menyadari mereka semua telah tertipu dengan cara yang lucu. Kabar itu sampai ke telinga raja. Ia memerintahkan Abu Nawas menghadap. "Jadi, kau membuat rakyat tertawa dengan menipu mereka?" Abu Nawas menjawab, "Tidak, tuanku. Hamba hanya menunjukkan bahwa kebodohan bisa jadi sumber kebahagiaan jika disadari." Raja menghela napas panjang. "Kau memang seperti bayangan logika, tak bisa dipegang, tapi selalu ada di tempat yang tak disangka." Abu Nawas tersenyum, "Hamba hanya berusaha membuat hidup lebih ringan, tuanku. Bahkan ayam pun tidak bisa bertelur kalau terus ditatap dengan penuh harap." Raja menatapnya lama, lalu tertawa lepas. Sejak hari itu, istana Baghdad penuh tawa setiap kali nama Abu Nawas disebut,
dan ayam istana pun hidup dengan damai, meski tak pernah bertelur emas. Keesokan harinya, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini wajahnya serius. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kepintaranmu dalam hal yang lebih nyata. Aku ingin kau menimbang udara. Abu Nawas mengerutkan kening pura-pura bingung. Menimbang udara, tuanku. Dengan timbangan biasa atau yang khusus untuk benda tak kelihatan. Dengan apapun caramu, jawab Raja sambil tersenyum licik. Tapi ingat, bila kau gagal, kau akan tinggal di penjara sampai udara berhenti bertiup di Baghdad. Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab, baiklah, tuanku. Tapi agar hasilnya akurat, hamba butuh 1 karung udara istana. Raja mengerutkan dahi. Karung udara istana. Betul, tuanku. Kalau udara dari luar, takutnya tercampur debu rakyat jelata, nanti hasilnya tidak murni. Raja tertawa kecil dan memerintahkan pengawal mengambil karung kosong. Abu Nawas membuka karung itu, mengayunkannya ke udara beberapa kali, lalu mengikatnya rapat. Ia meletakkannya di depan Raja dengan hikmat. Inilah udara istana, tuanku. Raja menahan tawa. Baik, sekarang timbang. Abu Nawas berdiri tegak dan memandang ke arah karung. Tuanku, sebelum menimbang udara, kita harus tahu berat karungnya dulu. Mohon disediakan timbangan dan 1 karung kosong lainnya. Raja memberi isyarat, dan 2 karung pun ditimbang. Abu Nawas mengangkat karung. Pertama, ini udara istana. Ia menimbang, lalu menulis sesuatu di daun lontar. Kemudian ia menimbang karung kosong. Ini tanpa udara. Ia mengangguk puas, lalu berkata, tuanku, perbedaan beratnya adalah berat udara. Raja menatapnya lama, lalu berkata, tapi aku tak melihat perbedaannya. Abu Nawas menjawab santai, karena tuanku belum belajar menimbang dengan mata pikiran. Raja tertawa terbahak-bahak sampai janggutnya bergetar. Kau benar-benar pandai mengelabui logika, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tidak mengelabui, tuanku. Hamba hanya menimbang hal yang tak terlihat dengan akal yang tak terbatas. Belum sempat Raja menenangkan tawanya, datang pengawal memberi kabar bahwa sumur istana tiba-tiba kering. Raja murka. Cepat cari tahu siapa yang mencuri airku. Abu Nawas langsung maju. Izinkan hamba menyelidikinya, tuanku. Tapi hamba butuh 3 hal. Raja mengangkat alis. Apa itu? 1 ember kosong, seutas tali, dan segenggam kesabaran. Tanpa menunggu izin lebih jauh, Abu Nawas berjalan ke sumur dengan tenang. Ia menurunkan ember kosong, menunggu sejenak, lalu menariknya kembali. Ember itu tetap kosong, tentu saja. Ia memandang pengawal dan berkata serius, hamba tahu siapa pelakunya. Siapa? Tanya pengawal penasaran. Airnya sendiri, jawab Abu Nawas. Ia bosan ditarik terus tanpa ucapan terima kasih, jadi ia kabur ke tempat yang lebih dihargai. Kabar itu sampai ke telinga Raja. Alih-alih marah, Raja justru menepuk dahinya sambil tertawa keras. Kau ini benar-benar ajaib, Abu Nawas. Setiap kali aku mengira kau akan gagal, kau malah membuatku bingung sekaligus bahagia. Abu Nawas tersenyum lebar. Tuanku, kebahagiaan itu seperti air sumur, kalau dipaksa naik terlalu sering, lama-lama habis. Tapi kalau dijaga dengan senyum, ia akan memancar lagi dengan sendirinya. Raja menggeleng sambil tertawa. Aku sungguh tak tahu mana yang lebih besar, kepalamu atau keberuntunganmu. Abu Nawas menunduk dalam. Kalau soal kepala, hamba tidak tahu, tuanku. Tapi kalau keberuntungan, mungkin karena hamba sering menimba udara istana. Raja nyaris tersedak karena tawa yang tak tertahan. Dan sejak hari itu, setiap kali angin bertiup di Baghdad, rakyat sering bercanda, itu udara yang sudah ditimbang Abu Nawas, pasti lebih ringan dari logika Raja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raja kembali merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, Abu Nawas,
Aku ingin tahu seberapa jauh batas pikiranmu. Aku memerintahkanmu untuk membawa seekor kuda ke atap istana tanpa tangga, tali, atau bantuan siapapun. Abu Nawas menatap raja dengan tenang. Apakah kuda itu harus hidup, tuanku? Tentu saja hidup, jawab raja sambil menyipitkan mata. Kalau kau gagal, jangan harap bisa tidur di rumahmu selama seminggu. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba meminjam istana selama 1 malam. Raja yang penasaran langsung setuju. Asal paginya kudaku sudah di atap, kau boleh lakukan sesukamu. Malam pun tiba. Seluruh penjaga istana dilarang mengintip. Dari luar hanya terdengar suara langkah kaki, benda-benda digeser, lalu suara kuda meringkik pelan. Pagi harinya, raja bergegas naik ke balkon tertinggi. Ia mendongak ke arah atap, dan benar, kuda itu ada di atas sana. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Abu Nawas muncul dengan wajah kelelahan tapi tetap tersenyum. Sederhana, tuanku. Hamba tidak membawa kuda ke atap. Hamba turunkan atap ke kuda. Raja tercengang. Apa maksudmu? Hamba suruh tukang bongkar genting, dan memindahkan atap ke tanah, lalu kuda berdiri di atasnya. Setelah itu, hamba perintahkan mereka pasang kembali atap beserta kudanya. Maka jadilah kuda di atap istana. Raja terdiam, antara kagum dan kesal. Kau memang memenuhi perintahku, tapi dengan cara yang membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menjalankan perintah tuanku dengan sejujur-jujurnya. Tuanku tak pernah melarang hamba memindahkan atapnya. Seisi istana meledak dalam tawa. Tapi raja belum puas. Baiklah, Abu Nawas. Kali ini aku ingin kau ajari keledai agar bisa membaca. Abu Nawas memandang raja dengan tatapan polos. Apakah keledainya boleh bodoh, tuanku? Ya, tentu saja bodoh. Bagus. Itu cocok dengan hamba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang membawa keledai dengan beberapa lembar kertas di depannya. Raja penasaran. Sudah bisa membaca? Belum sepenuhnya, tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi keledai ini sudah tahu mana buku penting dan mana yang tidak. Bagaimana caramu melatihnya? Hamba letakkan seikat jerami di atas buku yang tak berguna, dan biji kurma di atas kitab bijak. Kini lihatlah, setiap kali ia melihat buku kosong isinya, ia hanya mengendus lalu pergi. Tapi kalau melihat kitab hikmah, ia berhenti dan mengunyah bijinya. Raja mengangguk perlahan. Jadi maksudmu, keledai ini bisa membedakan isi buku dengan penciumannya? Bukan, tuanku, jawab Abu Nawas cepat. Ia bisa membedakan mana yang berisi makanan, dan mana yang hanya berisi kata-kata kosong. Sama seperti sebagian orang. Raja menahan tawa. Kau ini benar-benar berbahaya, Abu Nawas. Kata-katamu seperti pisau yang disepuh madu. Terima kasih, tuanku. Tapi pisau tak akan berbahaya bila digunakan untuk mengupas buah kebenaran. Beberapa saat kemudian, Raja menatap jendela dan berkata, Abu Nawas, aku mulai yakin tak ada hal di dunia ini yang tak bisa kau putar dengan logika. Jadi, aku ingin kau mencari sesuatu yang bisa membuat orang pintar jadi bodoh. Abu Nawas menjawab, mudah, tuanku. Cermin. Raja terkejut. Cermin. Ya, tuanku. Ketika orang pintar melihat wajahnya terlalu lama di cermin, ia mulai merasa dirinya paling bijak. Sejak itu, kebodohan mulai tumbuh perlahan. Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. Kau sungguh gila, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Gila sedikit itu perlu, tuanku. Tanpa kegilaan, tak ada yang bisa menertawakan kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja berdiri di depan cermin, ia tak bisa menahan senyum, bukan karena wajahnya tampan, tapi karena ia tahu, Abu Nawas sedang menertawakannya dari balik logika yang tak pernah bisa ditangkap oleh istana manapun. Beberapa hari kemudian,
Raja mendengar kabar bahwa rakyat Baghdad sedang sibuk memperdebatkan siapa yang paling bijak di seluruh negeri. Ada yang berkata sang raja, ada pula yang berkata Abu Nawas. Telinga raja panas mendengarnya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada menantang, Abu Nawas, rakyatku mulai membandingkan aku denganmu. Aku tidak ingin ada keraguan. Kita akan adu kebijaksanaan secara terbuka besok di halaman istana. Abu Nawas hanya menunduk tenang. Baik, tuanku. Tapi hamba punya satu syarat. Jika hamba kalah, hamba bersedia menjadi pelayan istana seumur hidup. Tapi jika hamba menang, izinkan hamba menamai hari besok sebagai hari orang bodoh. Raja tertawa keras. Sepakat. Aku yakin kau sendiri yang akan menamai hari itu atas kebodohanmu. Keesokan paginya, halaman istana dipenuhi rakyat. Raja duduk di singgasananya, sementara Abu Nawas berdiri di depan dengan pakaian biasa dan sorban miring yang seolah tak peduli pada kemegahan di sekitarnya. Raja mulai lebih dulu. Ia berkata lantang, Abu Nawas, bila aku memerintahkan matahari terbit dari barat, apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, hamba akan menyiapkan lampu, tuanku. Karena kalau matahari tersesat arah, Baghdad pasti gelap. Rakyat tertawa, tapi raja berusaha menahan senyum. Ia melanjutkan, baik, kalau begitu, apa yang lebih cepat dari kuda perangku? Abu Nawas menjawab, pikiran hamba, tuanku. Sebelum tuanku memerintahkan, hamba sudah tahu tuanku akan bertanya tentang sesuatu yang tak bisa dikejar. Raja mulai kehilangan kata. Kalau begitu, apa yang lebih besar dari istanaku? Keinginan tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Karena istana bisa selesai dibangun, tapi keinginan tidak pernah punya tembok. Raja menatapnya tajam. Kau benar-benar tahu cara menjawab segala hal. Tapi jawab yang terakhir ini, jika kau begitu pandai, mengapa kau masih miskin? Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, karena kebijaksanaan yang dijual akan kehilangan nilainya, tuanku. Dan hamba lebih suka lapar karena jujur daripada kenyang karena menjilat. Hening panjang melanda halaman. Lalu terdengar suara tawa kecil dari rakyat, yang kemudian berubah menjadi gelombang besar tawa dan tepuk tangan. Raja tak bisa menahan dirinya. Ia tertawa keras sampai air mata keluar. Abu Nawas, kau benar-benar telah membuatku kalah dengan cara yang tak bisa kuhindari. Abu Nawas menatapnya lembut. Tuanku tidak kalah. Tuanku hanya menang dalam hal yang berbeda. Sebab raja yang bisa tertawa atas kekalahannya adalah pemenang yang sebenarnya. Raja terdiam, lalu berdiri dan mengangkat tangan. Mulai hari ini, aku tetapkan hari ini sebagai hari orang bodoh, bukan karena Abu Nawas, tapi karena aku yang mencoba mengalahkan orang yang sudah lebih bijak dariku. Rakyat bersorak. Abu Nawas tersenyum, lalu membungkuk rendah. Kalau begitu, izinkan hamba pulang, tuanku. Karena di rumah, hamba harus menimbang udara lagi, barangkali beratnya berubah setelah hari ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Pergilah, Abu Nawas. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal karena kebijaksanaanmu yang terlalu lucu. Dan sejak hari itu, Baghdad dipenuhi tawa yang lebih hangat dari sebelumnya. Rakyat berkata, selama Abu Nawas masih ada, kebijaksanaan tak pernah kehilangan humornya. Raja dikalahkan oleh jawaban gila Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan di istana. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kepintarannya masih hidup, atau sudah tumpul karena terlalu sering tidur siang. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah polos seperti biasa, memakai sorban miring dan sandal yang sudah hampir putus. Hamba datang, wahai Amirul Mukminin, katanya sambil menunduk rendah, tapi entah kenapa, suaranya seperti menahan tawa. Raja memandangnya curiga. Ada apa denganmu? Mengapa kau tampak senang sekali? Abu Nawas menjawab, hamba baru saja mendapat kabar baik, tuanku.
Hamba sudah menemukan cara untuk membuat ayam bertelur emas. Raja langsung duduk tegak. Apa kau bilang? Bertelur emas. Abu Nawas mengangguk mantap. Betul, tuanku. Tapi tentu saja, ayamnya harus tidur di tempat yang sesuai dengan derajat emasnya. Raja penasaran. Tempat seperti apa itu? Tempat yang seluruhnya terbuat dari emas murni, tuanku. Dengan begitu, suasana emas akan meresap ke dalam jiwa ayamnya, lalu muncullah telur emas. Raja tertawa keras. Kau benar-benar gila. Tapi aku suka idemu. Baiklah, buatkan aku ayam seperti itu. Bila benar, kau akan kuberi hadiah besar. Bila gagal, kau akan kubuang ke penjara selama 7 hari. Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi tenang. 7 hari, tuanku. Boleh hamba minta tambahan 1 hari. Untuk apa? Untuk berdoa agar ayamnya tidak stres karena tahu majikannya terlalu banyak berharap. Raja memutar mata. Baiklah, 8 hari. Sekarang pergi. 8 hari berlalu, dan Abu Nawas datang membawa seekor ayam biasa dalam keranjang bambu. Raja mengernyit. Mana telurnya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Ayamnya masih dalam proses menyesuaikan diri, tuanku. Ia bilang emasnya terlalu berat untuk dikeluarkan pagi ini. Raja nyaris melempar mahkotanya. Ayam bicara padamu. Tentu saja, tuanku. Ia juga bilang kalau emas istana ini masih kurang bersih auranya. Jadi ia minta pindah ke kandang yang lebih suci, jauh dari keserakahan manusia. Raja tersenyum tipis. Kau memang tak pernah kehilangan akal, Abu Nawas. Tapi kali ini, aku ingin kau buktikan kepintaranmu bukan lewat omong kosong. Aku beri tugas baru, buat seluruh rakyatku tertawa dalam 1 hari. Jika kau gagal, hukumanmu 2 kali lipat dari tadi. Abu Nawas menunduk. Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri. Raja mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar besar Baghdad. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku menjual rahasia kebahagiaan abadi hanya dengan 1 koin." Orang-orang penasaran. Mereka berkerumun. Seorang lelaki mendekat dan menyerahkan 1 koin. Baiklah, apa rahasianya? Abu Nawas berbisik pelan di telinganya, jangan pernah membeli rahasia dari orang bodoh. Orang itu terkejut, lalu tertawa. Orang-orang lain penasaran, ikut membayar dan mendapat bisikan yang sama. Tak lama kemudian, seluruh pasar meledak dengan tawa karena mereka menyadari mereka semua telah tertipu dengan cara yang lucu. Kabar itu sampai ke telinga raja. Ia memerintahkan Abu Nawas menghadap. Jadi, kau membuat rakyat tertawa dengan menipu mereka. Abu Nawas menjawab, tidak, tuanku. Hamba hanya menunjukkan bahwa kebodohan bisa jadi sumber kebahagiaan jika disadari. Raja menghela napas panjang. Kau memang seperti bayangan logika, tak bisa dipegang, tapi selalu ada di tempat yang tak disangka. Abu Nawas tersenyum, hamba hanya berusaha membuat hidup lebih ringan, tuanku. Bahkan ayam pun tidak bisa bertelur kalau terus ditatap dengan penuh harap. Raja menatapnya lama, lalu tertawa lepas. Sejak hari itu, istana Baghdad penuh tawa setiap kali nama Abu Nawas disebut, dan ayam istana pun hidup dengan damai, meski tak pernah bertelur emas. Keesokan harinya, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini wajahnya serius. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kepintaranmu dalam hal yang lebih nyata. Aku ingin kau menimbang udara. Abu Nawas mengerutkan kening pura-pura bingung. Menimbang udara, tuanku. Dengan timbangan biasa atau yang khusus untuk benda tak kelihatan. Dengan apapun caramu, jawab raja sambil tersenyum licik. Tapi ingat, bila kau gagal, kau akan tinggal di penjara sampai udara berhenti bertiup di Baghdad. Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab, baiklah, tuanku. Tapi agar hasilnya akurat, hamba butuh 1 karung udara istana. Raja mengerutkan dahi.
Karung udara istana. Betul, tuanku. Kalau udara dari luar, takutnya tercampur debu rakyat jelata, nanti hasilnya tidak murni. Raja tertawa kecil dan memerintahkan pengawal mengambil karung kosong. Abu Nawas membuka karung itu, mengayunkannya ke udara beberapa kali, lalu mengikatnya rapat. Ia meletakkannya di depan raja dengan hikmat. Inilah udara istana, tuanku. Raja menahan tawa. Baik, sekarang timbang. Abu Nawas berdiri tegak dan memandang ke arah karung. Tuanku, sebelum menimbang udara, kita harus tahu berat karungnya dulu. Mohon disediakan timbangan dan satu karung kosong lainnya. Raja memberi isyarat, dan 2 karung pun ditimbang. Abu Nawas mengangkat karung. Pertama, ini udara istana. Ia menimbang, lalu menulis sesuatu di daun lontar. Kemudian ia menimbang karung kosong. Ini tanpa udara. Ia mengangguk puas, lalu berkata, tuanku, perbedaan beratnya adalah berat udara. Raja menatapnya lama, lalu berkata, tapi aku tak melihat perbedaannya. Abu Nawas menjawab santai, karena tuanku belum belajar menimbang dengan mata pikiran. Raja tertawa terbahak-bahak sampai janggutnya bergetar. Kau benar-benar pandai mengelabui logika, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tidak mengelabui, tuanku. Hamba hanya menimbang hal yang tak terlihat dengan akal yang tak terbatas. Belum sempat raja menenangkan tawanya, datang pengawal memberi kabar bahwa sumur istana tiba-tiba kering. Raja murka. Cepat cari tahu siapa yang mencuri airku. Abu Nawas langsung maju. Izinkan hamba menyelidikinya, tuanku. Tapi hamba butuh 3 hal. Raja mengangkat alis. Apa itu? 1 ember kosong, seutas tali, dan segenggam kesabaran. Tanpa menunggu izin lebih jauh, Abu Nawas berjalan ke sumur dengan tenang. Ia menurunkan ember kosong, menunggu sejenak, lalu menariknya kembali. Ember itu tetap kosong, tentu saja. Ia memandang pengawal dan berkata serius, hamba tahu siapa pelakunya. Siapa? Tanya pengawal penasaran. Airnya sendiri, jawab Abu Nawas. Ia bosan ditarik terus tanpa ucapan terima kasih, jadi ia kabur ke tempat yang lebih dihargai. Kabar itu sampai ke telinga raja. Alih-alih marah, raja justru menepuk dahinya sambil tertawa keras. Kau ini benar-benar ajaib, Abu Nawas. Setiap kali aku mengira kau akan gagal, kau malah membuatku bingung sekaligus bahagia. Abu Nawas tersenyum lebar. Tuanku, kebahagiaan itu seperti air sumur, kalau dipaksa naik terlalu sering, lama-lama habis. Tapi kalau dijaga dengan senyum, ia akan memancar lagi dengan sendirinya. Raja menggeleng sambil tertawa. Aku sungguh tak tahu mana yang lebih besar, kepalamu atau keberuntunganmu. Abu Nawas menunduk dalam. Kalau soal kepala, hamba tidak tahu, tuanku. Tapi kalau keberuntungan, mungkin karena hamba sering menimba udara istana. Raja nyaris tersedak karena tawa yang tak tertahan. Dan sejak hari itu, setiap kali angin bertiup di Baghdad, rakyat sering bercanda, itu udara yang sudah ditimbang Abu Nawas, pasti lebih ringan dari logika raja. Beberapa hari setelah kejadian itu, raja kembali merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin tahu seberapa jauh batas pikiranmu. Aku memerintahkanmu untuk membawa seekor kuda ke atap istana tanpa tangga, tali, atau bantuan siapapun. Abu Nawas menatap raja dengan tenang. Apakah kuda itu harus hidup, tuanku? Tentu saja hidup, jawab raja sambil menyipitkan mata. Kalau kau gagal, jangan harap bisa tidur di rumahmu selama seminggu. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba meminjam istana selama 1 malam. Raja yang penasaran langsung setuju. Asal paginya kudaku sudah di atap, kau boleh lakukan sesukamu. Malam pun tiba. Seluruh penjaga istana dilarang mengintip. Dari luar hanya terdengar suara langkah kaki, benda-benda digeser, lalu suara kuda meringkik pelan. Pagi harinya,
Raja bergegas naik ke balkon tertinggi. Ia mendongak ke arah atap, dan benar, kuda itu ada di atas sana. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Abu Nawas muncul dengan wajah kelelahan tapi tetap tersenyum. Sederhana, tuanku. Hamba tidak membawa kuda ke atap. Hamba turunkan atap ke kuda. Raja tercengang. Apa maksudmu? Hamba suruh tukang bongkar genting, dan memindahkan atap ke tanah, lalu kuda berdiri di atasnya. Setelah itu, hamba perintahkan mereka pasang kembali atap beserta kudanya. Maka jadilah kuda di atap istana. Raja terdiam, antara kagum dan kesal. Kau memang memenuhi perintahku, tapi dengan cara yang membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menjalankan perintah tuanku dengan sejujur-jujurnya. Tuanku tak pernah melarang hamba memindahkan atapnya. Seisi istana meledak dalam tawa. Tapi raja belum puas. Baiklah, Abu Nawas. Kali ini aku ingin kau ajari keledai agar bisa membaca. Abu Nawas memandang raja dengan tatapan polos. Apakah keledainya boleh bodoh, tuanku? Ya, tentu saja bodoh. Bagus. Itu cocok dengan hamba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang membawa keledai dengan beberapa lembar kertas di depannya. Raja penasaran. Sudah bisa membaca? Belum sepenuhnya, tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi keledai ini sudah tahu mana buku penting dan mana yang tidak. Bagaimana caramu melatihnya? Hamba letakkan seikat jerami di atas buku yang tak berguna, dan biji kurma di atas kitab bijak. Kini lihatlah, setiap kali ia melihat buku kosong isinya, ia hanya mengendus lalu pergi. Tapi kalau melihat kitab hikmah, ia berhenti dan mengunyah bijinya. Raja mengangguk perlahan. Jadi maksudmu, keledai ini bisa membedakan isi buku dengan penciumannya? Bukan, tuanku, jawab Abu Nawas cepat. Ia bisa membedakan mana yang berisi makanan, dan mana yang hanya berisi kata-kata kosong. Sama seperti sebagian orang. Raja menahan tawa. Kau ini benar-benar berbahaya, Abu Nawas. Kata-katamu seperti pisau yang disepuh madu. Terima kasih, tuanku. Tapi pisau tak akan berbahaya bila digunakan untuk mengupas buah kebenaran. Beberapa saat kemudian, Raja menatap jendela dan berkata, Abu Nawas, aku mulai yakin tak ada hal di dunia ini yang tak bisa kau putar dengan logika. Jadi, aku ingin kau mencari sesuatu yang bisa membuat orang pintar jadi bodoh. Abu Nawas menjawab, mudah, tuanku. Cermin. Raja terkejut. Cermin. Ya, tuanku. Ketika orang pintar melihat wajahnya terlalu lama di cermin, ia mulai merasa dirinya paling bijak. Sejak itu, kebodohan mulai tumbuh perlahan. Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. Kau sungguh gila, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Gila sedikit itu perlu, tuanku. Tanpa kegilaan, tak ada yang bisa menertawakan kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja berdiri di depan cermin, ia tak bisa menahan senyum, bukan karena wajahnya tampan, tapi karena ia tahu, Abu Nawas sedang menertawakannya dari balik logika yang tak pernah bisa ditangkap oleh istana manapun. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kabar bahwa rakyat Baghdad sedang sibuk memperdebatkan siapa yang paling bijak di seluruh negeri. Ada yang berkata sang Raja, ada pula yang berkata Abu Nawas. Telinga Raja panas mendengarnya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada menantang, Abu Nawas, rakyatku mulai membandingkan aku denganmu. Aku tidak ingin ada keraguan. Kita akan adu kebijaksanaan secara terbuka besok di halaman istana. Abu Nawas hanya menunduk tenang. Baik, tuanku. Tapi hamba punya satu syarat. Jika hamba kalah, hamba bersedia menjadi pelayan istana seumur hidup. Tapi jika hamba menang, izinkan hamba menamai hari besok sebagai hari orang bodoh. Raja tertawa keras. Sepakat.
Aku yakin kau sendiri yang akan menamai hari itu atas kebodohanmu. Keesokan paginya, halaman istana dipenuhi rakyat. Raja duduk di singgasananya, sementara Abu Nawas berdiri di depan dengan pakaian biasa dan sorban miring yang seolah tak peduli pada kemegahan di sekitarnya. Raja mulai lebih dulu. Ia berkata lantang, "Abu Nawas, bila aku memerintahkan matahari terbit dari barat, apa yang akan kau lakukan?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Hamba akan menyiapkan lampu, tuanku. Karena kalau matahari tersesat arah, Baghdad pasti gelap." Rakyat tertawa, tapi raja berusaha menahan senyum. Ia melanjutkan, "Baik, kalau begitu, apa yang lebih cepat dari kuda perangku?" Abu Nawas menjawab, "Pikiran hamba, tuanku. Sebelum tuanku memerintahkan, hamba sudah tahu tuanku akan bertanya tentang sesuatu yang tak bisa dikejar." Raja mulai kehilangan kata. "Kalau begitu, apa yang lebih besar dari istanaku?" "Keinginan tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Karena istana bisa selesai dibangun, tapi keinginan tidak pernah punya tembok." Raja menatapnya tajam. "Kau benar-benar tahu cara menjawab segala hal. Tapi jawab yang terakhir ini, jika kau begitu pandai, mengapa kau masih miskin?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, "Karena kebijaksanaan yang dijual akan kehilangan nilainya, tuanku. Dan hamba lebih suka lapar karena jujur daripada kenyang karena menjilat." Hening panjang melanda halaman. Lalu terdengar suara tawa kecil dari rakyat, yang kemudian berubah menjadi gelombang besar tawa dan tepuk tangan. Raja tak bisa menahan dirinya. Ia tertawa keras sampai air mata keluar. "Abu Nawas, kau benar-benar telah membuatku kalah dengan cara yang tak bisa kuhindari." Abu Nawas menatapnya lembut. "Tuanku tidak kalah. Tuanku hanya menang dalam hal yang berbeda. Sebab raja yang bisa tertawa atas kekalahannya adalah pemenang yang sebenarnya." Raja terdiam, lalu berdiri dan mengangkat tangan. "Mulai hari ini, aku tetapkan hari ini sebagai hari orang bodoh, bukan karena Abu Nawas, tapi karena aku yang mencoba mengalahkan orang yang sudah lebih bijak dariku." Rakyat bersorak. Abu Nawas tersenyum, lalu membungkuk rendah. "Kalau begitu, izinkan hamba pulang, tuanku. Karena di rumah, hamba harus menimbang udara lagi, barangkali beratnya berubah setelah hari ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Pergilah, Abu Nawas. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal karena kebijaksanaanmu yang terlalu lucu." Dan sejak hari itu, Baghdad dipenuhi tawa yang lebih hangat dari sebelumnya. Rakyat berkata, selama Abu Nawas masih ada, kebijaksanaan tak pernah kehilangan humornya. Raja dikalahkan oleh jawaban gila Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan di istana. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kepintarannya masih hidup, atau sudah tumpul karena terlalu sering tidur siang." Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah polos seperti biasa, memakai sorban miring dan sandal yang sudah hampir putus. "Hamba datang, wahai Amirul Mukminin," katanya sambil menunduk rendah, tapi entah kenapa, suaranya seperti menahan tawa. Raja memandangnya curiga. "Ada apa denganmu? Mengapa kau tampak senang sekali?" Abu Nawas menjawab, "Hamba baru saja mendapat kabar baik, tuanku. Hamba sudah menemukan cara untuk membuat ayam bertelur emas." Raja langsung duduk tegak. "Apa kau bilang? Bertelur emas?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Betul, tuanku. Tapi tentu saja, ayamnya harus tidur di tempat yang sesuai dengan derajat emasnya." Raja penasaran. "Tempat seperti apa itu?" "Tempat yang seluruhnya terbuat dari emas murni, tuanku. Dengan begitu, suasana emas akan meresap ke dalam jiwa ayamnya, lalu muncullah telur emas." Raja tertawa keras. "Kau benar-benar gila. Tapi aku suka idemu. Baiklah, buatkan aku ayam seperti itu. Bila benar, kau akan kuberi hadiah besar. Bila gagal, kau akan kubuang ke penjara selama 7 hari."
Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi tenang. 7 hari, tuanku. Boleh hamba minta tambahan 1 hari. Untuk apa? Untuk berdoa agar ayamnya tidak stres karena tahu majikannya terlalu banyak berharap. Raja memutar mata. Baiklah, 8 hari. Sekarang pergi. 8 hari berlalu, dan Abu Nawas datang membawa seekor ayam biasa dalam keranjang bambu. Raja mengernyit. Mana telurnya? Abu Nawas menjawab dengan santai, ayamnya masih dalam proses menyesuaikan diri, tuanku. Ia bilang emasnya terlalu berat untuk dikeluarkan pagi ini. Raja nyaris melempar mahkotanya. Ayam bicara padamu. Tentu saja, tuanku. Ia juga bilang kalau emas istana ini masih kurang bersih auranya. Jadi ia minta pindah ke kandang yang lebih suci, jauh dari keserakahan manusia. Raja tersenyum tipis. Kau memang tak pernah kehilangan akal, Abu Nawas. Tapi kali ini, aku ingin kau buktikan kepintaranmu bukan lewat omong kosong. Aku beri tugas baru, buat seluruh rakyatku tertawa dalam 1 hari. Jika kau gagal, hukumanmu 2 kali lipat dari tadi. Abu Nawas menunduk. Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri. Raja mengangguk setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar besar Baghdad. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, wahai rakyat Baghdad. Hari ini aku menjual rahasia kebahagiaan abadi hanya dengan 1 koin. Orang-orang penasaran. Mereka berkerumun. Seorang lelaki mendekat dan menyerahkan 1 koin. Baiklah, apa rahasianya? Abu Nawas berbisik pelan di telinganya, jangan pernah membeli rahasia dari orang bodoh. Orang itu terkejut, lalu tertawa. Orang-orang lain penasaran, ikut membayar dan mendapat bisikan yang sama. Tak lama kemudian, seluruh pasar meledak dengan tawa karena mereka menyadari mereka semua telah tertipu dengan cara yang lucu. Kabar itu sampai ke telinga raja. Ia memerintahkan Abu Nawas menghadap. Jadi, kau membuat rakyat tertawa dengan menipu mereka. Abu Nawas menjawab, tidak, tuanku. Hamba hanya menunjukkan bahwa kebodohan bisa jadi sumber kebahagiaan jika disadari. Raja menghela napas panjang. Kau memang seperti bayangan logika, tak bisa dipegang, tapi selalu ada di tempat yang tak disangka. Abu Nawas tersenyum, hamba hanya berusaha membuat hidup lebih ringan, tuanku. Bahkan ayam pun tidak bisa bertelur kalau terus ditatap dengan penuh harap. Raja menatapnya lama, lalu tertawa lepas. Sejak hari itu, istana Baghdad penuh tawa setiap kali nama Abu Nawas disebut, dan ayam istana pun hidup dengan damai, meski tak pernah bertelur emas. Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini wajahnya serius. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kepintaranmu dalam hal yang lebih nyata. Aku ingin kau menimbang udara. Abu Nawas mengerutkan kening pura-pura bingung. Menimbang udara, tuanku. Dengan timbangan biasa atau yang khusus untuk benda tak kelihatan. Dengan apapun caramu, jawab raja sambil tersenyum licik. Tapi ingat, bila kau gagal, kau akan tinggal di penjara sampai udara berhenti bertiup di Baghdad. Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab, baiklah, tuanku. Tapi agar hasilnya akurat, hamba butuh 1 karung udara istana. Raja mengerutkan dahi. Karung udara istana. Betul, tuanku. Kalau udara dari luar, takutnya tercampur debu rakyat jelata, nanti hasilnya tidak murni. Raja tertawa kecil dan memerintahkan pengawal mengambil karung kosong. Abu Nawas membuka karung itu, mengayunkannya ke udara beberapa kali, lalu mengikatnya rapat. Ia meletakkannya di depan raja dengan hikmat. Inilah udara istana, tuanku. Raja menahan tawa. Baik, sekarang timbang. Abu Nawas berdiri tegak dan memandang ke arah karung. Tuanku, sebelum menimbang udara, kita harus tahu berat karungnya dulu. Mohon disediakan timbangan dan 1 karung kosong lainnya. Raja memberi isyarat, dan 2 karung pun ditimbang. Abu Nawas mengangkat karung.
Pertama, ini udara istana. Ia menimbang, lalu menulis sesuatu di daun lontar. Kemudian ia menimbang karung kosong. Ini tanpa udara. Ia mengangguk puas, lalu berkata, "Tuanku, perbedaan beratnya adalah berat udara." Raja menatapnya lama, lalu berkata, "Tapi aku tak melihat perbedaannya." Abu Nawas menjawab santai, "Karena tuanku belum belajar menimbang dengan mata pikiran." Raja tertawa terbahak-bahak sampai janggutnya bergetar. "Kau benar-benar pandai mengelabui logika, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba tidak mengelabui, tuanku. Hamba hanya menimbang hal yang tak terlihat dengan akal yang tak terbatas." Belum sempat Raja menenangkan tawanya, datang pengawal memberi kabar bahwa sumur istana tiba-tiba kering. Raja murka. "Cepat cari tahu siapa yang mencuri airku." Abu Nawas langsung maju. "Izinkan hamba menyelidikinya, tuanku. Tapi hamba butuh 3 hal." Raja mengangkat alis. "Apa itu?" "1 ember kosong, seutas tali, dan segenggam kesabaran." Tanpa menunggu izin lebih jauh, Abu Nawas berjalan ke sumur dengan tenang. Ia menurunkan ember kosong, menunggu sejenak, lalu menariknya kembali. Ember itu tetap kosong, tentu saja. Ia memandang pengawal dan berkata serius, "Hamba tahu siapa pelakunya." "Siapa?" tanya pengawal penasaran. "Airnya sendiri," jawab Abu Nawas. Ia bosan ditarik terus tanpa ucapan terima kasih, jadi ia kabur ke tempat yang lebih dihargai. Kabar itu sampai ke telinga Raja. Alih-alih marah, Raja justru menepuk dahinya sambil tertawa keras. "Kau ini benar-benar ajaib, Abu Nawas. Setiap kali aku mengira kau akan gagal, kau malah membuatku bingung sekaligus bahagia." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, kebahagiaan itu seperti air sumur, kalau dipaksa naik terlalu sering, lama-lama habis. Tapi kalau dijaga dengan senyum, ia akan memancar lagi dengan sendirinya." Raja menggeleng sambil tertawa. "Aku sungguh tak tahu mana yang lebih besar, kepalamu atau keberuntunganmu." Abu Nawas menunduk dalam. "Kalau soal kepala, hamba tidak tahu, tuanku. Tapi kalau keberuntungan, mungkin karena hamba sering menimba udara istana." Raja nyaris tersedak karena tawa yang tak tertahan. Dan sejak hari itu, setiap kali angin bertiup di Baghdad, rakyat sering bercanda, itu udara yang sudah ditimbang Abu Nawas, pasti lebih ringan dari logika Raja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raja kembali merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tahu seberapa jauh batas pikiranmu. Aku memerintahkanmu untuk membawa seekor kuda ke atap istana tanpa tangga, tali, atau bantuan siapapun." Abu Nawas menatap Raja dengan tenang. "Apakah kuda itu harus hidup, tuanku?" "Tentu saja hidup," jawab Raja sambil menyipitkan mata. "Kalau kau gagal, jangan harap bisa tidur di rumahmu selama seminggu." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba meminjam istana selama 1 malam." Raja yang penasaran langsung setuju. "Asal paginya kudaku sudah di atap, kau boleh lakukan sesukamu." Malam pun tiba. Seluruh penjaga istana dilarang mengintip. Dari luar hanya terdengar suara langkah kaki, benda-benda digeser, lalu suara kuda meringkik pelan. Pagi harinya, Raja bergegas naik ke balkon tertinggi. Ia mendongak ke arah atap, dan benar, kuda itu ada di atas sana. Raja terkejut. Bagaimana bisa? Abu Nawas muncul dengan wajah kelelahan tapi tetap tersenyum. "Sederhana, tuanku. Hamba tidak membawa kuda ke atap. Hamba turunkan atap ke kuda." Raja tercengang. "Apa maksudmu?" "Hamba suruh tukang bongkar genting, dan memindahkan atap ke tanah, lalu kuda berdiri di atasnya. Setelah itu, hamba perintahkan mereka pasang kembali atap beserta kudanya. Maka jadilah kuda di atap istana." Raja terdiam, antara kagum dan kesal. "Kau memang memenuhi perintahku, tapi dengan cara yang membuatku ingin tertawa sekaligus menangis."
Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menjalankan perintah tuanku dengan sejujur-jujurnya. Tuanku tak pernah melarang hamba memindahkan atapnya. Seisi istana meledak dalam tawa. Tapi raja belum puas. Baiklah, Abu Nawas. Kali ini aku ingin kau ajari keledai agar bisa membaca. Abu Nawas memandang raja dengan tatapan polos. Apakah keledainya boleh bodoh, tuanku? Ya, tentu saja bodoh. Bagus. Itu cocok dengan hamba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang membawa keledai dengan beberapa lembar kertas di depannya. Raja penasaran. Sudah bisa membaca? Belum sepenuhnya, tuanku, jawab Abu Nawas. Tapi keledai ini sudah tahu mana buku penting dan mana yang tidak. Bagaimana caramu melatihnya? Hamba letakkan seikat jerami di atas buku yang tak berguna, dan biji kurma di atas kitab bijak. Kini lihatlah, setiap kali ia melihat buku kosong isinya, ia hanya mengendus lalu pergi. Tapi kalau melihat kitab hikmah, ia berhenti dan mengunyah bijinya. Raja mengangguk perlahan. Jadi maksudmu, keledai ini bisa membedakan isi buku dengan penciumannya? Bukan, tuanku, jawab Abu Nawas cepat. Ia bisa membedakan mana yang berisi makanan, dan mana yang hanya berisi kata-kata kosong. Sama seperti sebagian orang. Raja menahan tawa. Kau ini benar-benar berbahaya, Abu Nawas. Kata-katamu seperti pisau yang disepuh madu. Terima kasih, tuanku. Tapi pisau tak akan berbahaya bila digunakan untuk mengupas buah kebenaran. Beberapa saat kemudian, Raja menatap jendela dan berkata, Abu Nawas, aku mulai yakin tak ada hal di dunia ini yang tak bisa kau putar dengan logika. Jadi, aku ingin kau mencari sesuatu yang bisa membuat orang pintar jadi bodoh. Abu Nawas menjawab, mudah, tuanku. Cermin. Raja terkejut. Cermin. Ya, tuanku. Ketika orang pintar melihat wajahnya terlalu lama di cermin, ia mulai merasa dirinya paling bijak. Sejak itu, kebodohan mulai tumbuh perlahan. Raja menatapnya lama, lalu meledak tertawa. Kau sungguh gila, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Gila sedikit itu perlu, tuanku. Tanpa kegilaan, tak ada yang bisa menertawakan kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, setiap kali Raja berdiri di depan cermin, ia tak bisa menahan senyum, bukan karena wajahnya tampan, tapi karena ia tahu, Abu Nawas sedang menertawakannya dari balik logika yang tak pernah bisa ditangkap oleh istana manapun. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kabar bahwa rakyat Baghdad sedang sibuk memperdebatkan siapa yang paling bijak di seluruh negeri. Ada yang berkata sang Raja, ada pula yang berkata Abu Nawas. Telinga Raja panas mendengarnya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan nada menantang, Abu Nawas, rakyatku mulai membandingkan aku denganmu. Aku tidak ingin ada keraguan. Kita akan adu kebijaksanaan secara terbuka besok di halaman istana. Abu Nawas hanya menunduk tenang. Baik, tuanku. Tapi hamba punya satu syarat. Jika hamba kalah, hamba bersedia menjadi pelayan istana seumur hidup. Tapi jika hamba menang, izinkan hamba menamai hari besok sebagai hari orang bodoh. Raja tertawa keras. Sepakat. Aku yakin kau sendiri yang akan menamai hari itu atas kebodohanmu. Keesokan paginya, halaman istana dipenuhi rakyat. Raja duduk di singgasananya, sementara Abu Nawas berdiri di depan dengan pakaian biasa dan sorban miring yang seolah tak peduli pada kemegahan di sekitarnya. Raja mulai lebih dulu. Ia berkata lantang, Abu Nawas, bila aku memerintahkan matahari terbit dari barat, apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, hamba akan menyiapkan lampu, tuanku. Karena kalau matahari tersesat arah, Baghdad pasti gelap. Rakyat tertawa, tapi Raja berusaha menahan senyum. Ia melanjutkan, baik, kalau begitu, apa yang lebih cepat dari kuda perangku? Abu Nawas menjawab, pikiran hamba, tuanku. Sebelum tuanku memerintahkan,
hamba sudah tahu tuanku akan bertanya tentang sesuatu yang tak bisa dikejar. Raja mulai kehilangan kata. Kalau begitu, apa yang lebih besar dari istanaku? Keinginan tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Karena istana bisa selesai dibangun, tapi keinginan tidak pernah punya tembok. Raja menatapnya tajam. Kau benar-benar tahu cara menjawab segala hal. Tapi jawab yang terakhir ini, jika kau begitu pandai, mengapa kau masih miskin? Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, karena kebijaksanaan yang dijual akan kehilangan nilainya, tuanku. Dan hamba lebih suka lapar karena jujur daripada kenyang karena menjilat. Hening panjang melanda halaman. Lalu terdengar suara tawa kecil dari rakyat, yang kemudian berubah menjadi gelombang besar tawa dan tepuk tangan. Raja tak bisa menahan dirinya. Ia tertawa keras sampai air mata keluar. Abu Nawas, kau benar-benar telah membuatku kalah dengan cara yang tak bisa kuhindari. Abu Nawas menatapnya lembut. Tuanku tidak kalah. Tuanku hanya menang dalam hal yang berbeda. Sebab raja yang bisa tertawa atas kekalahannya adalah pemenang yang sebenarnya. Raja terdiam, lalu berdiri dan mengangkat tangan. Mulai hari ini, aku tetapkan hari ini sebagai hari orang bodoh, bukan karena Abu Nawas, tapi karena aku yang mencoba mengalahkan orang yang sudah lebih bijak dariku. Rakyat bersorak. Abu Nawas tersenyum, lalu membungkuk rendah. Kalau begitu, izinkan hamba pulang, tuanku. Karena di rumah, hamba harus menimbang udara lagi, barangkali beratnya berubah setelah hari ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Pergilah, Abu Nawas. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal karena kebijaksanaanmu yang terlalu lucu. Dan sejak hari itu, Baghdad dipenuhi tawa yang lebih hangat dari sebelumnya. Rakyat berkata, selama Abu Nawas masih ada, kebijaksanaan tak pernah kehilangan humornya.